Selamat bergabung kembali di kelas metode elemen hingga. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya, sehingga pada hari ini kita bisa belajar lagi di kelas metode elemen hingga. Ya, pada hari ini kita akan membahas materi masih tentang pengenalan mengenai metode elemen hingga. Di pertemuan pertama sudah saya sampaikan secara singkat materi pengantar metode elemen hingga ya. Dan pada hari ini masih kita lanjutkan mengenai pengenalan metode elemen hingga ini, khususnya nanti pada kasus analisis struktur statis gitu ya. Jadi untuk pokok bahasanya kali ini kita akan membahas poinnya mengenai bagian pendahuluan ya, untuk memperjelas materi ini. Kemudian nanti masuk ke poin metode elemen hingga ya, menjelaskan nanti tentang definisinya apa, meskipun sudah disinggung pada pertemuan minggu yang lalu ya. Kemudian nanti juga akan dijelaskan sedikit sejarahnya ya. Kemudian poin ketiga, analisis elemen hingga ya, ini nanti dijelaskan mengenai metode penurunan persamaan elemen, kemudian penurunannya bagaimana. Kemudian poin selanjutnya, poin keempat, yaitu tentang penyelesaian elemen hingga itu sendiri ya. Jadi nanti lebih detailnya kita akan bahas satu persatu. Oke, kita ke bagian pendahuluan terlebih dahulu. Ini mungkin juga sudah saya sampaikan di bab sebelumnya ya. Jadi memang pada umumnya banyak masalah fisik yang dapat dinyatakan di dalam bentuk persamaan-persamaan diferensial gitu ya. Kemudian untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah itu, maka harus diselesaikan persamaan-persamaan diferensialnya gitu kan ya. Dan cara terbaik untuk mendapat penyelesaian dari persamaan diferensial adalah dengan penyelesaian secara analitik gitu ya. Jadi penyelesaian analitik ini artinya menggunakan persamaan matematika. Ada beberapa keadaan di mana penyelesaian secara analitik itu sulit didapatkan ya. Karena apa? Karena misalkan di situ ada sesuatu hal yang menyebabkan suatu objek itu menjadi, atau kasus itu menjadi kompleks dalam hal misalkan geometri, jenis pembebanan, kemudian materialnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian suatu metode numerik dapat dipergunakan untuk mendapatkan penyelesaian secara pendekatan jika penyelesaian secara analitik tidak dapat dilakukan. Jadi jika suatu kasus itu sulit diselesaikan secara analitik, maka nanti ada solusi lain, yaitu dengan suatu metode yang kita sebut dengan metode numerik gitu ya. Dimana kalau metode numerik ini hasilnya adalah berupa pendekatan gitu ya. Artinya pendekatan bagaimana? Pendekatan itu artinya nilainya kurang sedikit atau lebih sedikit dari nilai eksaknya gitu ya. Jadi tidak boleh lebih atau kurangnya banyak-banyak ya. Kemudian ada beberapa metode untuk mendapatkan penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan diferensial. Nah, prinsip dari metode numerik itu sebenarnya merubah persamaan diferensial menjadi suatu
persamaan aljabar gitu ya, dan kemudian menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Jadi kunci dari metode numerik itu ya, prosesnya di situ ya, dengan cara merubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar tuh. Nah, salah satu metode numerik yang akan kita bahas yaitu adalah metode elemen hingga ini. Jadi sebenarnya metode numerik itu banyak ya, tapi kita pakainya adalah metode elemen hingga ini yang akan kita pelajari dalam kelas metode elemen hingga selama 1 semester ini. Gitu ya. Jadi jelas apa yang menjadi dasar penggunaan dari metode numerik ini gitu ya, yaitu khususnya menggunakan metode elemen hingga. Kemudian tadi saya katakan bahwa salah satu metode numerik itu adalah metode elemen hingga. Apa itu metode elemen hingga? Ini juga sudah saya jelaskan di pertemuan pertama ya. Jadi kemarin menurut bukunya Pak Wahyu Kuncoro bahwa di sini metode elemen hingga itu adalah is an analytical tool for predicting the responses of certain engineering systems. Jadi memang dikatakan sebagai tool untuk menganalisis ya, memprediksi suatu respon dalam sistem engineering. Ya. Jadi awalnya di sini dikatakan untuk mendapatkan respon tegangan struktur, artinya dikhususkan untuk memecahkan permasalahan struktur gitu ya. Tapi pada akhirnya ini bisa digunakan untuk permasalahan non struktural seperti kasus mekanika fluida, perpindahan panas gitu ya. Kemudian menurut Robert de Cook, the finite element method is a numerical procedure for analyzing structure and continue. Jadi ini dikatakan jelas bahwa suatu metode numeris, prosedur numerik ya. Jadi memang di situ secara jelas ya dikatakan suatu metode numerik ya untuk menganalisis suatu struktur ya. Jadi itu awalnya struktur yang ditangani adalah yang sederhana ya. Jadi belum kompleks ya, belum rumit gitu. Tapi di sini karena sudah rumit ya atau kompleks, maka diselesaikan dengan metode elemen hingga ini gitu ya. Karena memang tadi di depan saya katakan dengan metode analitik itu tidak dapat diselesaikan, makanya maksud saya sulit ya. Memang kebanyakan itu sulit dikerjakan ya. Jadi memang sulit, karena kesulitan ini maka solusinya adalah dengan metode numerik ya. Di sini salah satunya adalah metode elemen hingga gitu ya. Meskipun memang dikatakan juga secara jelas di sini hasilnya adalah suatu pendekatan ya, bukan nilai eksaknya gitu ya. Itu menurut Robert de Cook dan dari referensinya Wahyu Kuncoro ya. Sehingga kita bisa menyatakan apa yang kita bahas dari yang disampaikan dari dua referensi tadi, bahwa pertama metode numeris itu metode elemen hingga itu adalah suatu metode numerik untuk penyelesaian masalah teknik dan fisika matematis ya, baik permasalahan struktur maupun non struktur gitu ya. Itu yang kita bahas sebelumnya sehingga kita bisa mengatakan seperti ini. Kemudian metode elemen hingga ini juga bisa dikatakan sebagai metode numerik untuk memecahkan masalah mekanika kontinum ya, dengan ketelitian yang dapat diterima oleh rekayasawan. Jadi mekanika kontinum, mekanika benda yang utuh gitu ya. Gitu. Kemudian metode numerik untuk mendapatkan solusi permasalahan diferensial
baik persamaan diferensial biasa maupun persamaan diferensial parsial. Jadi iya tadi memang sebagian besar kasus itu bisa dinyatakan ke dalam persamaan diferensial gitu ya, tetapi ada beberapa kasus tertentu yang sulit untuk menyelesaikan persamaan diferensial itu gitu ya, sehingga secara analitik sulit untuk diselesaikan. Solusinya adalah menggunakan tadi metode numerik ya, yang prosesnya adalah mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar gitu ya. Jadi itu kita sudah bisa mengambil beberapa poin penting dari yang kita jabarkan dari dua referensi tadi itu ya. Itu jadi pengertiannya itu. Kemudian tipe masalah teknik dan fisika matematis ini mungkin tadi juga sudah dijelaskan dalam dua referensi tadi ya. Jadi ini kita cari ya intisari dari referensi yang dikatakan dua referensi tadi itu ya. Jadi kelompok analisis struktur dan kelompok non struktur gitu ya. Itu masalah teknis dan fisika matematis yang bisa diselesaikan dengan metode Helmeniga. Kemudian kalau untuk masalah struktur bagaimana Bu? Ini tadi juga sudah disinggung dalam bukunya Wahyu Kunchoro ya. Jadi awalnya memang untuk analisis tegangan gitu ya, yang tadi di depan tuh ya, sesuai dengan referensinya bukunya Wahyu Kunchoro itu. Dan biasanya untuk analisis tegangan ini meliputi seperti analisis truss dan frame ya. Nanti ini akan kita bahas di materi selanjutnya ya, tapi kita ini dulu. Kemudian analisis buckling, ini analisis buckling, kemudian analisis getaran. Jadi itu untuk permasalahan struktur kira-kira seperti itu ya. Jadi yang umum itu yang sering kita lakukan, kita temui itu analisis tegangan itu ya. Buckling juga sudah banyak saya kira. Jadi buckling itu nanti khususnya akibat beban kompresi gitu ya. Tuh, oke, jadi ini bisa, tiga masalah ini bisa kita selesaikan dengan metode Helmeniga. Kalau untuk permasalahan struktur, ini adalah perpindahan panas, mekanika fluida, dan distribusi dari potensial listrik dan potensial magnet ya. Ini mungkin nanti bisa dibahas next time, itu mungkin dengan nanti ya dosen yang berkompeten. Kita fokuskan untuk mata kuliahnya adalah pada problem struktur ya. Jadi nanti kita khususkan di situ ya. Oke. Kemudian untuk permasalahan kompleks dari geometri ya, pembebanan dan sifat material umumnya susah diselesaikan secara matematis ya. Jadi ini kita review kembali ya yang disampaikan dari dua referensi tadi ya. Ini khususnya dikatakan dari Robert de Cook tadi ya. Jadi bahwa memang untuk permasalahan kompleks ya, kompleks atau rumit ya, meliputi nanti contohnya pada kompleks geometrinya, pembebanannya, kemudian sifat materialnya gitu ya. Jadi kalau geometri ya tadi misal geometrinya tidak simpel ya, misalkan kalau masih bentuk segitiga itu kan masih simpel ya. Nanti kalau bentuknya tidak sesimpel itu, kompleks ya, ya itu nanti memang susah menyelesaikan secara matematis. Pembebanan pun demikian, pembebanan terpusat ataupun terdistribusi ataupun kombinasi dan sebagainya ya. Kemudian sifat material itu bisa isotropik, bisa anisotropik. Nah, anisotropik ini nanti yang memerlukan perhatian khusus ya. Saya kira seperti itu karena memang sifatnya yang khas juga pada material itu gitu ya. Jadi memang sulit menyelesaikan secara matematis atau secara analitik gitu ya.
Penyelesaian secara analitik atau matematis adalah menggunakan persamaan matematis yang menghasilkan persamaan untuk mendapatkan informasi atau penyelesaian dari nilai yang tidak diketahui di setiap lokasi di bagian struktur atau objek itu, gitu ya. Kemudian kalau dengan metode elemen hingga itu menghasilkan persamaan dari masalah yang dianalisis dalam sistem persamaan serentak yang harus diselesaikan. Jadi nanti mengubah dari persamaan yang namanya diferensial ya tadi ya, misalkan seperti itu, diubah ke persamaan aljabar gitu ya. Kemudian penyelesaian ini memberikan hasil atau penyelesaian pendekatan dari nilai yang tidak diketahui pada titik tertentu dalam sistem yang kontinu. Jadi sekali lagi memang saya katakan berulang-ulang ya, bahwa hasil dari penyelesaian dengan metode elemen hingga itu adalah berupa pendekatan dari apa? Dari nilai eksak ya. Nilai sistem yang kontinu adalah nilai yang sebenarnya, nilai eksaknya gitu ya. Itu. Kemudian proses yang penting dari metode elemen hingga ini adalah proses diskritisasi. Ya. Jadi proses pemodelan dari suatu objek dengan membaginya dalam elemen-elemen kecil. Jadi itu metode elemen hingga itu begitu. Karena memang kalau kita lihat makanya metode elemen hingga. Jadi suatu objek dibagi ya, objek utuh ya dibagi ke dalam elemen-elemen kecil atau elemen-elemen hingga gitu ya, makanya namanya metode elemen hingga gitu ya. Dikatakan di sini adalah finite element atau elemen hingga yang terhubung oleh titik-titik. Kita katakan istilahnya kalau di sini adalah nodal, nodes yang digunakan oleh elemen-elemen tersebut sebagai batas dari struktur atau suatu objek. Jadi itu ciri khasnya dari metode elemen hingga ya. Kemudian dalam metode elemen hingga, persamaan dari seluruh sistem dibentuk dari penggabungan persamaan elemen-elemennya. Gitu ya. Jadi tadi misalkan suatu objek utuh dibagi menjadi 10 objek, 10 elemen gitu ya. Jadi nanti tiap elemen itu menghasilkan persamaan masing-masing. Kalau ada 10 elemen, maka ada 10 persamaan, 10 persamaan elemen. Kalau kita gabung 10 persamaan elemen tadi, akan didapatkan persamaan dari seluruh sistem gitu ya. Jadi memang sekali lagi inilah ciri khas dari metode elemen hingga ya, yaitu proses diskritisasi ya. Istilahnya kalau umum itu adalah istilahnya meshing gitu ya, proses meshing. Jadi itu pentingnya seperti itu. Kemudian penyelesaian dari metode elemen hingga ini umumnya menggunakan suatu metode matriks ya. Jadi nanti karena suatu objek utuh tadi dibagi menjadi banyak elemen. Nah, banyak elemen menghasilkan banyak persamaan elemen juga. Ya, sehingga nanti persamaan-persamaan yang banyak itu di tiap elemennya akan mudah kita sampaikan dengan menggunakan bentuk matriks gitu ya. Jadi itu ya, sehingga saya harapkan nanti di dalam mata kuliah metode elemen hingga ini kalian saya berikan pekerjaan rumah ya, untuk mengingat kembali materi atau pelajaran mengenai matriks gitu ya. Jadi matriks itu apa bentuknya, bagaimana, dan khususnya mengoperasikan matriks itu bagaimana gitu ya. Jadi jangan sampai nanti
Anda belum paham tentang matriks ini gitu, karena sekali lagi nanti ini sebagai modal untuk belajar metode elemen hingga. Mengapa saya katakan sebagai modal? Ya tadi, karena memang persamaan-persamaan di dalam metode elemen hingga ya, hasil dari matching tadi ya, ada banyak persamaan elemen ya yang dinyatakan nanti dalam persamaan aljabar itu akan lebih mudah dinyatakan dalam bentuk matriks gitu ya. Nah, oke, jadi sepakat ya, untuk minggu depan sudah siap ya, nanti kalian semuanya sudah paham tentang materi matriks ya, gitu. Oke ya, itu PR dari saya. Kemudian penyelesaian metode elemen hingga memerlukan perhitungan yang sangat banyak dan berulang-ulang ya, dari persamaan yang sama, sehingga diperlukan sarana komputer dan bahasa pemrogramannya. Ya memang tadi di dalam metode elemen hingga ini tentunya dihasilkan persamaan aljabar ya, dihasilkan dari persamaan dari tiap elemennya gitu ya. Jadi banyak persamaan yang muncul di dalam penggunaan metode elemen hingga ini. Nanti kalau saya katakan objeknya itu sudah sangat kompleks, maka nanti juga dalam matching mungkin ya, itu akan dibagi juga dalam jumlah elemen yang besar. Artinya nanti tidak hanya 10, 20, mungkin lebih ya. Jadi tidak hanya sedikit elemennya, banyak gitu. Dan untuk menyelesaikan banyak persamaan elemen itu tidak mudah. Artinya dalam hal membutuhkan waktu yang tidak cepat ya. Jadi memang disinilah nanti dibutuhkan suatu bantuan komputer ya, dimana komputer nanti itu penggunaannya ya bisa install suatu program atau software ya yang berbasis metode elemen hingga, sehingga kita nanti akan sangat terbantu di sana. Oke. Kemudian penyelesaian dari seluruh sistem umumnya merupakan penyelesaian persamaan serentak ya. Nah, ini tadi suatu persamaan aljabar ya yang dinyatakan dalam bentuk matriks dan diselesaikan menggunakan penyelesaian persamaan serentak ya. Jadi memang itu tadi persamaan yang banyak itu dalam bentuk persamaan aljabar itu harus diselesaikan ya. Tentu saja penyelesaiannya adalah dengan menggunakan penyelesaian persamaan serentak. Banyak nanti bisa Anda cari penyelesaiannya, tetapi tentu saja kalau secara manual menggunakan metode itu sekali lagi itu membutuhkan waktu yang tidak singkat ya. Jadi sekali lagi butuh suatu bantuan komputer ya, software di sini. Oke, gitu ya. Kemudian untuk sejarah singkat dari metode elemen hingga ini sebenarnya banyak ya. Nanti bisa Anda cari tahu selain dari yang saya sampaikan di sini ya. Jadi memang ini permulaan penggunaan dari metode elemen hingga ya, dimulai dari penemuan elemen-elemennya, mulai dari elemen satu dimensi ya, dikembangkan oleh Henrikov itu tahun 1941 dan McHenry tahun 1943 ya, sebagai elemen rangka yaitu truss dan juga beam ya gitu. Kemudian Coran 1943 mengembangkan definisi tegangan dalam bentuk fungsi ya.
di mana awal penggunaan fungsi itu diterapkan dalam elemen segitiga. Elemen segitiga itu elemen dua dimensi ya. Jadi kalau satu dimensi contohnya tadi adalah elemen truss, elemen beam ya, elemen frame segala macam itu. Nah, tapi di sini yang Keluaran 1943 itu menerapkan fungsi tadi itu di elemen segitiga, elemen dua dimensi. Kemudian Levy tahun 47 ya mengembangkan metode fleksibilitas atau metode gaya itu ya. Ini dipakai nanti untuk penurunan persamaan elemennya. Kemudian pada tahun 1953 mengembangkan metode deformasi atau metode kekakuan. Meskipun pada masa itu usulannya susah diterima ya. Jadi susah diterima oleh umum karena memerlukan banyak perhitungan sehingga diperlukan komputer sebagai sarana pendukung ya. Yang pada waktu itu kan memang komputer mungkin masih sangat terbatas ya. Jadi memang tidak mudah meskipun memberikan solusi gitu ya. Argyris dan Kelsey 1954 mengembangkan analisis struktur metode matrik menggunakan metode energi. Ini juga masih berkaitan dengan metode-metode yang digunakan untuk mendukung metode elemen hingga ya. Pengembangan ini menunjukkan pentingnya pendekatan prinsip energi dalam penyelesaian persamaan-persamaan metode elemen hingga. Kemudian awal penggunaan elemen dua dimensi dilakukan oleh Turner, Clock, Martin, dan Top tahun 1956 dengan menurunkan persamaan untuk elemen rangka, balok, elemen segitiga, dan persegi pada pengembangan direct stiffness method untuk mendapatkan kekakuan sistem. Kemudian istilah finite element atau elemen hingga diperkenalkan oleh Clock pada 1960 saat menggunakan elemen segitiga dan segi empat dalam analisa tegangan bidang ya. Jadi ini ya istilah elemen hingga itu pertama kali ya diperkenalkan oleh Clock tahun 1960 ya. Waktu itu ini ya dalam analisanya yang dalam analisis tegangan bidang ya. Jadi plane stress analysis, dia melakukan plane stress analysis menggunakan elemen segitiga itu. Kemudian Melos 1961 mengembangkan elemen plat lentur ya, plat bending. Jadi ini masih belajar tentang elemen-elemennya ya. Jadi memang nanti dalam membagi suatu objek utuh ke dalam objek kecil-kecil, elemen kecil-kecil. Nah, elemennya itu kan nanti bentuknya macam-macam. Ya, ada yang elemen satu dimensi, ada yang elemen dua dimensi, ada yang tiga dimensi gitu ya, yang saya katakan kemarin gitu. Elemen satu dimensi itu ya elemen garis gitu ya. Elemen dua dimensi elemen bidang, ya elemen tiga dimensi elemen ruang. Jadi seperti itu. Kemudian Grafton dan Strom 1963 mengembangkan elemen sel dan axisymmetric cell ya untuk pemodelan pressure vessel. Jadi masih dalam pengembangan elemen-elemen gitu ya, elemen yang dipakai untuk metode elemen hingga ini. Kemudian Martin 1961, Gallagher, Padlock, dan Pitchford 1962, Melos 1963 dan Argyris 1964 mengembangkan elemen tiga dimensi. Nah, ini baru tiga dimensi ya, yaitu tetrahedral ya. Clock, Rashid, dan Wilson 1965 mengembangkan elemen axisymmetric solid ya. Kebanyakan pendekatan regangan dan tegangan kecil dipakai dalam penyelesaian metode elemen hingga di tahun 60-an. Turner, Dill, Martin, dan Melos tahun 60 mengembangkan penyelesaian dari large deformation and thermal analysis. Gallagher, Padlock, dan Billiard mengembangkan penyelesaian kasus material tidak linier, jadi non-linear material.
Gallagher dan Padlock 1963 mengembangkan penyelesaian dari masalah tekuk buckling ya. Jadi mulai menerapkan ke dalam kasus-kasus tertentu gitu ya. Gitu. Kemudian Ginkiewicz, Watson dan King 1968 mengembangkan penyelesaian dari kasus viscoelasticity. Ya. Archer 1965 mengembangkan penyelesaian dari kasus analisa dinamis dalam pengembangan konsisten mass matrik pada rangka dan balok. Melos mengembangkan pendekatan persamaan variasional dalam permulaan dari penyelesaian masalah bukan struktur gitu ya. Ginkiewicz dan Cheung 1965, Martin 68, Wilson and Nickel 66 mengembangkan penyelesaian dari masalah torsi dari poros, aliran fluida dan konduksi panas gitu ya. Penyelesaian menggunakan Weighing Residual Method dikembangkan oleh Chabot and Lee 1969 dan diterapkan dalam penyelesaian masalah transient field problems oleh Ginkiewicz and Perg 1970. Studi tersebut memberikan alternatif penyelesaian bila kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan direct formulation dan variational formulation. Belitzko 1976 mengembangkan penyelesaian yang efisien dari perilaku large displacement nonlinear dinamik dengan memperbaiki penyelesaian numerisnya. Penerapan dari metode elemen hingga telah digunakan dalam bidang bioengineering. Kasus-kasus dalam bidang ini masih banyak di material pada nonlinear material, nonlinear geometri dan banyak lain yang masih menunggu penyelesaian. Ya, jadi tadi dari sejarah itu kita bisa melihat ya awal mulanya itu mengembangkan elemennya terlebih dahulu. Jadi bentuk elemen yang akan dipakai untuk meshing ya, diskretisasi gitu ya. Elemennya mulai 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, penemuannya seperti itu ya. 1 dimensi seperti elemen truss, kemudian elemen frame gitu, beam ya. Kemudian 2 dimensi, elemen segitiga ya. Dan sebagainya, kemudian 3 dimensi gitu. Nah, itu sejarahnya itu penemuan elemen-elemen dari yang sederhana kemudian menjadi sampai ke 3 dimensi ya. Kemudian setelah ditemukannya elemen mulai ke penerapannya, aplikasinya, misalkan tadi di bidang struktur ya, kemudian non struktur ya sampai luas ya. Serta tadi diperkenalkan juga metode-metode untuk memperoleh metode elemen hingga ini ya. Gitu. Jadi sejarahnya seperti itu secara ringkas dan nanti bisa Anda baca kembali supaya lebih jelasnya ya. Oke. Setelah sejarah singkat kita kemudian akan lanjut ke bagaimana menganalisis elemen hingga ini ya. Jadi untuk modalnya tadi sudah saya jelaskan, pengertian dari metode elemen hingga itu bagaimana ya. Yang awalnya Anda tahu dulu dasar penggunaan dari metode elemen hingga itu mengapa gitu ya. Jadi sekarang kita sudah tahu ya bahwa metode elemen hingga itu memang salah satu metode numeris ya yang digunakan untuk menyelesaikan tadi salah satunya adalah masalah fisik dan masalah teknik dan fisika matematis ya. Jadi itu ya baik nanti bentuknya biasanya dalam persamaan diferensial ya, biasa maupun parsial ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti itu dan bagaimana cara menganalisisnya sekarang kita sampai di sini gitu. Karena prinsipnya tadi adalah membagi suatu objek utuh menjadi elemen, membaginya menjadi elemen-elemen kecil. Nah, elemen tadi itu menghasilkan suatu persamaan masing-masing ya, gitu. Dan dikenal persamaan pada tiap elemennya itu namanya adalah persamaan elemen. Nah, persamaan elemennya bagaimana? Ini bisa Anda lihat di sini. Persamaan elemennya adalah seperti ini. F sama dengan K kalikan D. F ini adalah sebagai gaya-gaya yang bekerja pada nodal. Jadi nodal-nodalnya itu biasanya yang dikenai gayanya. Kemudian
K itu matriks kekakuan elemen ya. Jadi nanti pada setiap elemen itu pasti punya namanya kekakuan ya, kekakuan. Setiap objek dengan material tertentu itu punya kekakuan. Jadi kekakuan ini sangat penting sekali sebagai ciri khas dari suatu objek ya. Makanya di sini memang akan selalu disertakan dalam menganalisis suatu objek atau struktur gitu. Karena memang sebenarnya kekakuan ini ya menunjukkan sifat-sifat dari material itu sendiri atau objek itu sendiri gitu ya. Oke. Kemudian D ini adalah displacement dari nodal-nodal gitu ya. Jadi ini persamaannya ini gitu ya. Persamaan elemennya ya. Jadi masing-masing elemen nanti akan menggunakan persamaan ini gitu ya. 10 elemen ya nanti ada 10 persamaan. 10 persamaan itu dasarnya ya menggunakan ini tetap sama gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana metode yang digunakan atau metode apa yang digunakan untuk penurunan persamaan elemen tadi. Jadi bisa didapatkan persamaan elemennya ini nanti itu menggunakan suatu metode ya. Ada 3 metode yang saya sampaikan untuk penentuan persamaan kekakuan elemen. Pertama metode kesetimbangan langsung ya. Kemudian metode kerja atau energi. Kemudian ketiga metode dengan pemberatan pada energi sisa. Jadi ini nanti digunakan untuk penentuan persamaan kekakuan elemen. Ya, penggunanya bagaimana, metode yang digunakan yang mana itu nanti tergantung ya dari kasusnya bagaimana. Di sini hanya akan saya jelaskan untuk pengertiannya bagaimana, untuk prosesnya bisa nanti dilihat secara detail kembali pada bukunya referensi ya, mungkin di Wahyu Kunchoro atau yang Robert de Cook bisa dicari, atau di referensi lain tidak hanya sebatas yang saya katakan tadi di sini sebagai referensi itu tidak, tapi boleh mencari di referensi lain ya, bebas. Bagaimana prinsipnya penurunannya itu? Ini secara singkat saya sampaikan ya. Jadi apa itu metode kesetimbangan langsung? Jadi di sini intinya untuk metode kesetimbangan langsung itu adalah menerapkan prinsip kesetimbangan gaya, gitu ya. Jadi matriks persamaan elemennya menunjukkan hubungan antara gaya, kekakuan, dan deformasi pada elemen yang ditentukan berdasarkan prinsip kesetimbangan gaya, gitu ya. Kemudian kalau metode kerja atau energi ini mencakup hampir semua tingkat kerumitan ya, baik dari material, dimensi, beban, dan syarat batas itu. Jadi untuk kasus yang rumit ya, biasanya menggunakan metode kerja atau energi. Kemudian yang termasuk ke dalam prinsip energi atau kerja ini adalah metode Castigliano, metode yang berdasarkan prinsip energi potensial minimum. Keduanya hanya berlaku untuk penurunan dengan material elastis ya, itu. Kemudian yang ketiga metode dengan pemberatan pada energi sisa. Metode ini terkenal dengan metode Galerkin ya. Metode ini memberikan hasil yang sama untuk semua penyelesaian metode energi. Metode ini sebagai penyelesaian saat metode energi tidak bisa digunakan. Metode ini dapat mengadopsi langsung persamaan diferensial gitu ya. Jadi ini diterapkan biasanya jika memang metode energi itu sudah tidak bisa digunakan lagi gitu. Oke, jadi yang tadi saya katakan bahwa persamaan elemen itu secara umum adalah F sama dengan K kalikan D. Kalau kita jabarkan dengan menggunakan metode-metode yang tadi saya sampaikan itu, nanti secara umum isi dari matriks atau elemen dari suatu matriks itu seperti ini. F1, F2, F3 dan seterusnya. Dan ini ada matriks kekakuannya, ada K11, K12. Jadi ini nanti memang nilai K-nya juga akan banyak menyesuaikan dengan jumlah dari persamaan elemennya.
Persamaan elemen ditentukan oleh jumlah elemennya, gitu ya. Ya, jadi tergantung jumlah elemennya berapa, gitu ya. Oke. Kemudian untuk menurunkan persamaan elemen, prinsipnya kita adalah menerapkan fungsi perpindahannya, ya. Menerapkan fungsi perpindahannya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi fungsi perpindahannya itu di sini kita nyatakan sebagai U dan V. Jadi U dan V itu perpindahan, displacement, X dan Y itu directionnya, A itu koefisien polinomialnya. Jadi persamaannya biasanya fungsi perpindahan seperti ini ya. Kemudian nanti menerapkan relasi dari epsilon dan juga displacementnya, serta nanti sigma dengan E, modulus elastisitas. Dimana sebenarnya epsilon ini atau regangannya adalah menurunkan dari fungsi perpindahannya ini, gitu ya. Gitu. Ya. Jadi epsilon itu sekali lagi regangan ya. X berarti dalam arah X, Y dalam arah Y. Ya. Jadi itu kemudian di sini memang belum secara jelas detail ya. Dari sini nanti bisa ke sini, bisa diperoleh persamaan elemennya ya. Ini memang masih umum dan akan lebih jelas nanti kalau kita sudah belajar langsung kepada tiap elemennya. Ya, nggak apa-apa. Di sini yang penting Anda tahu dulu bahwa untuk menurunkan persamaan elemen itu prinsip dasarnya adalah dari fungsi perpindahannya, gitu ya, dari fungsi perpindahannya itu. Nanti fungsi perpindahannya itu akan diturunkan menghasilkan di sini adalah nilai epsilonnya itu. Oke, jadi nggak apa-apa sampai sini dulu. Nanti akan saya jelaskan kembali prosesnya secara detail ya. Kalau sudah sampai pada materi elemen, yaitu elemen satu dimensi yang paling sederhana yaitu elemen pegas. Nanti akan memberikan gambaran secara detail ya. Bagaimana fungsi perpindahan ini nanti akan diproses, kemudian akan menghasilkan atau di sini proses penurunannya ya menjadi persamaan elemennya gitu. Oke? Ya. Sabar ya, nanti akan saya sampaikan. Kemudian untuk penyelesaiannya, ya jadi penyelesaiannya ini secara umum juga, ya. Secara umum juga akan saya sampaikan di sini dan secara detailnya juga nanti pada kalau sudah sampai pada elemen satu dimensi, saya contohkan nanti pegas di awal itu ya, nanti di situ. Tapi secara umum saya sampaikan di sini terlebih dahulu supaya dapat gambarannya. Pertama adalah langkah diskritisasi atau meshing dan pemilihan jenis elemen. Jadi dalam proses meshing ya, membagi suatu objek menjadi elemen-elemen kecil itu kan pertama harus pilih dulu. Nanti elemennya itu jenisnya apa gitu ya, jenisnya apa gitu, dan jumlahnya mau berapa gitu ya. Oke, saya punya satu objek misalkan, saya mau membaginya menjadi elemen-elemen kecil. Misalkan saya mau pilih elemen satu dimensi atau elemen 2 dimensi atau elemen 3 dimensi gitu ya. Elemen 1 dimensi saya katakan tadi sebagai elemen garis gitu ya. Elemen 2 dimensi elemen bidang, elemen 3 dimensi elemen ruang. 1 dimensi contohnya tadi ada elemen misalkan elemen bar, elemen truss ya, elemen frame itu ya. Elemen 2 dimensi elemen segitiga ya, elemen segi 4. 3 dimensi juga banyak ya. Jadi elemen ruang gitu ya. Jadi saya pilih dulu gitu ya, mau elemen yang mana gitu ya. Karena sebenarnya jenis elemen ini akan menentukan ya derajat kebebasan dari suatu elemen itu, dari masing-masing nodal itu ya.
Meskipun memang nanti walaupun sama-sama satu dimensi juga punya derajat kebebasan yang berbeda juga, tetap berbeda gitu ya. Tapi yang jelas bahwa jenis elemen yang berbeda ini akan berpengaruh terhadap derajat kebebasan dari suatu nodal tadi ya, yang ada pada elemen itu ya. Jadi nodal tadi tentu saja sebagai penghubung antara elemen yang satu dengan elemen yang lain. Tuh. Ini yang saya katakan jenis elemennya. Ini misalkan elemen satu dimensi, elemen garis, kemudian elemen bidang ya, kemudian elemen ruang, satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Kemudian untuk selanjutnya, setelah memilih jenis elemen, saya memilih jumlah elemen. Mau berapa tuh elemennya? Oke, tadi saya memilih misalkan satu dimensi, misalkan elemen bar. Terus saya mau membagi tadi elemennya beberapa elemen tadi berapa, jumlahnya berapa. Misalkan saya mau membaginya menjadi 10 elemen atau yang lainnya itu ya. Jadi itu kita nanti yang menentukan gitu. Ini contoh untuk memilih jumlah elemen ya. Jumlah elemen tadi kalau ini misalkan dalam plat ya ini ya. Jadi nanti ini di plat ini di matching dengan jenis yang berbeda. Artinya ini kan jumlah elemennya berbeda. Kemudian di sini Anda lihat tingkat kerapatannya juga berbeda ya. Kalau Anda matching suatu plat dengan lubang ya seperti ini, nanti untuk hasilnya tentu saja akan berbeda. Kalau Anda semakin tepat memberikan nilai matching itu, memberikan matching objek itu lebih tepat, tentu saja hasilnya akan lebih mendekati dengan nilai eksaknya. Artinya errornya lebih kecil gitu ya. Biasanya memang untuk daerah berlubang di sini itu lebih rapat ya, matchingnya lebih rapat, dan itu tentu saja akan mempengaruhi juga hasilnya gitu ya. Kenapa ini lebih tepat? Karena memang di dalam lubang ini konsentrasi tegangannya lebih besar juga gitu ya. Makanya nanti diperhatikan daerah-daerah yang kira-kira ada lubang kemudian dengan konsentrasi tegangan tinggi, biasanya di situ diberikan matching yang lebih rapat gitu ya. Oke. Kemudian dari semuanya itu nanti masing-masing ya, ini ada berapa elemen, nanti software yang akan membantu. Ini misalkan ada 1000 elemen gitu ya. Nah, tiap elemen nanti persamaannya akan menggunakan dasar ini gitu. Langkah 2, menggabungkan persamaan elemen untuk menghasilkan persamaan sistem total. Ya, kalau tadi di persamaan elemen tiap elemen persamaannya adalah F sama dengan K kalikan D. Jadi persamaan itu nanti akan digabungkan ya, sehingga menjadi satu persamaan sistem secara keseluruhan. Persamaan sistem yang dimaksud ini. Lah, kok sama Bu? F sama dengan K kalikan D? Ya memang sama, tetapi tentu saja di sini ada bedanya gitu ya, tidak sama gitu saja ya. Memang F ya F juga, K juga, D ada juga, tetapi F nya beda, K nya beda kan ya. Jadi F nya ini adalah gaya eksternal, kemudian K nya itu matrik kekakuan struktur. Jadi yang terjadi pada struktur secara keseluruhan. Jadi nanti F dan K nya pakai huruf kapital, beda ya, diperhatikan itu. Jadi akan beda ketika ini Anda menggunakan yang ini ya. Kalau masih persamaan elemen pakainya F kecil, K kecil ya. Kalau di struktur nanti udah pakai F besar, K besar. Jadi untuk membedakan itu, artinya ini adalah menggabungkan banyak persamaan ini ya. Misalkan nanti ada 10 ya, ada 10 ini digabung menjadi satu ini gitu ya. Gitu. Langkah 3, menentukan kondisi batas atau boundary conditionnya. Yang dimaksud di sini adalah mengenai nanti di sini derajat kebebasannya ya. Misalkan tumpuannya itu apa?
Jadi kalau belajar tumpuan saya kira sudah dipelajari pada mata kuliah yang sebelumnya ya. Jadi macam-macamnya nanti tumpuan atau di situ constraint-nya apa gitu ya. Karena di situ mempengaruhi sekali lagi mempengaruhi derajat kebebasan juga di sini ya. Kemudian nanti gayanya ini mau diterapkan di mana gitu ya. Gitu. Jadi ini perlu diperhatikan. Harus tepat memberikan displacement-nya, memberikan tumpuannya harus tepat, dan juga gayanya juga harus tepat gitu ya. Apakah gaya terpusat atau terkonsentrasi gitu ya. Itu. Langkah 4, memecahkan displacement yang tidak diketahui. Jadi setelah nanti terbentuk persamaan strukturalnya, itu adalah kita harus memecahkan atau mencari nilai perpindahan yang tidak diketahui tadi ya. Jadi metodenya banyak nanti sebenarnya banyak ya untuk menentukan. Jadi ada suatu persamaan simultan itu diselesaikan seperti tadi ya, yang ketemu F sama dengan K kalikan D itu banyak sekali. Nanti akan saya contohkan kalau kita sudah sampai sekali lagi pada materi elemen ya, satu dimensi, khususnya nanti pegas yang pertama itu. Langkah kelima, penyelesaian regangan dan tegangan. Jadi setelah ketemu displacementnya ya, Anda bisa menentukan nanti regangan dan tegangan dari tiap elemennya itu ya. Itu. Begitu juga nanti Anda bisa menentukan gaya reaksi atau gaya tumpuannya gitu ya. Jadi tahu itu. Kemudian yang terakhir ini yang penting, yaitu interpretasi dari suatu hasil. Output yang berupa deformasi, tegangan, dan tegangan adalah sebagai acuan dalam menilai desain yang dimodelkan. Dari analisis yang dilakukan maka dapat ditentukan perubahan-perubahan untuk perbaikan desain maupun kualitas model ya. Jadi memang ini nanti khususnya dipakai untuk proses desain ya. Jadi proses desain itu kan harus memperhatikan banyak hal ya. Meskipun nanti sudah dikerjakan dengan metode elemen hingga, ya ini tetap harus kita kita lakukan evaluasi ya. Jadi interpretasi hasil sesuai belum gitu ya. Jangan nanti asal memodelkan saja outputnya begini, sudah tidak ada di situ interpretasi hasil ya, harus ada ya. Jadi sudah tepat belum ya. Jadi seperti itu, desain Anda seperti ini sudah sesuai belum ya. Makanya nanti kalau dilakukan secara manual itu sangat lama ya. Jadi harus mengulang lagi dari tahap 0 ya. Kalau dengan komputer tinggal input data yang dibutuhkan ya. Biasanya seperti data material gitu. Data ya, material properties itu meliputi nanti data-data material itu. Kemudian nanti ada meshingnya ya. Kemudian tadi input boundary conditionnya itu ya. Jadi tinggal input itu saja nanti sudah keluar hasilnya. Tapi beda secara manual ya. Kalau manual ya memang lama gitu. Kalau manual itu biasanya diterapkan untuk kasus yang sederhana. Memang sangat mudah. Kita harus belajar dari yang sederhana dulu ya. Misalkan membagi elemen yang dengan jumlah yang kecil dulu, misalkan 3 elemen, 2 elemen, seperti itu dulu, dicoba dulu. Itu karena Anda harus tahu prinsipnya itu. Baru setelah itu Anda coba dengan nanti jumlah yang sangat banyak ya, diterapkan dengan ini pakai software gitu ya. Tuh ya. Tapi sebenarnya kan software itu ada programnya itu berdasarkan teori dari metode elemen hingga ini ya. Itu. Jadi memang itu ya, dari dasar itu harus tahu dulu. Kalau tidak tahu ya Anda hanya jadi operator saja gitu ya. Harus tahu prinsipnya, kenapa harus input ini, input itu ya. Nah, itu kenapa? Karena memang dasar dari metode elemen hingga itu seperti ini gitu ya. Harus tahu alasannya seperti itu gitu. Ya, itu gambarannya.
Kemudian keuntungannya dari metode elemen hingga ini apa? Sekali lagi, memodelkan bentuk yang kompleks ya, bisa. Kemudian menyelesaikan kondisi pembebanan secara umum, bisa. Memodelkan objek struktur dengan jenis material yang banyak ya, ini yang kompleks dalam hal jenis material gitu. Ini kompleks dalam hal syarat batas atau boundary condition gitu ya. Kemudian dengan mudah menggunakan bermacam ukuran ya, ini mudah menggunakan bermacam ukuran elemen dalam meshing ya. Ini menyelesaikan model dengan mudah dan murah ya, dapat dimodelkan efek dinamis, menyelesaikan kelakuan tidak linear dari geometri dan material. Itu saya kira banyak sekali keuntungan kalau kita menyelesaikan suatu kasus ya yang sulit dikerjakan, diselesaikan secara analitik ya. Kita bisa menggunakan metode numerik, yaitu metode elemen hingga, karena keuntungannya yang banyak gitu ya. Oke. Kemudian peran komputer dalam metode elemen hingga tahun 1950-an metode matrik dan metode elemen hingga tidak siap digunakan dalam penyelesaian masalah kompleks karena besarnya persamaan yang harus diselesaikan sehingga tidak praktis ya. Tadi ya memang masih sederhana, jadi karena di situ ya pemakaiannya, makanya nanti besar sekali ya, besar sekali persamaan yang diselesaikan. Makanya tadi ini kalau dikerjakan secara manual ya akan lama gitu ya. Dengan adanya komputer, maka perhitungan dari penyelesaian persamaan dari sistem struktur tersebut dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Ya, sangat membantu sekali ya. Jadi tidak perlu lama-lama. Ya, Anda bisa mencoba mempraktekkan kalau mau ya. Gitu. Coba Anda bandingkan, Anda mengerjakan misalkan yang simple aja. 3 elemen Anda kerjakan secara manual dan 3 elemen menggunakan komputer. Ya. Berapa menit itu? Ya jelas pasti akan lebih cepat komputer, tapi coba berapa menit kira-kira ya. Anda bisa bandingkan. Perkembangan komputer menyebabkan perkembangan program-program numeris untuk masalah struktur dan non-struktur. Jadi karena memang metode elemen hingga ini sangat penting dan dibutuhkan suatu alat untuk membantu agar cepat selesai. Nah, ini komputer tadi sebagai solusinya, dan banyak aplikasi, banyak software yang berbasis metode elemen hingga itu mulai diciptakan ya, dan sekarang sudah banyak itu penggunaannya, yang muncul itu sudah banyak, dan mungkin Anda harus tahu. Ini contohnya. Sekian ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan.